Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adil. Bagi teman-teman yang sedang menonton rekaman Zoom ini melalui YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, video ini berisikan kumpulan soal 7 butir soal yang akan dibahas oleh dosen narasumber atau dosen pengajar Bimbel Foko Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang menonton ingin mengikuti pelatihan soal hukum seperti ini bisa menghubungi kontak admin Foko Indonesia atau kontak Mas Adi langsung. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar soal-soal hukum bersama Pak Nuril, tapi kurang afdol kalau misalnya saya yang memperkenalkan, biar beliau yang memperkenalkan diri supaya teman-teman lebih dekat lagi kalau mau bertanya atau mau konsultasi supaya nggak canggung-canggung. Jadi silakan Pak Nuril, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adi, perwakilan dari tim Poko Indonesia atau Fokus Kompeten Indonesia yang sudah kembali mempercayai saya sebagai tim pembimbing dalam proses bimbingan belajar persiapan uji kompetensi untuk perawat, baik itu tingkat nurse maupun tingkat D3 keperawatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun di ruang Zoom dengan Bapak dan Ibu semua dan juga seluruh adik-adik peserta bimbingan belajar ya dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai dengan Papua. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar mengenai keperawatan medikal bedah dan nanti kita akan memberikan soal dan juga akan langsung dibahas jawabannya apa dan mungkin ada diberikan tips dan trik dalam membahas isi materi tersebut, isi soal tersebut. Nah, melengkap saya, Nurse Saiful Nur Anwar SPKP MB, kebetulan saya spesialis keperawatan medikal bedah. Saya lulus tahun 2021 ya. Dan saat ini saya bekerja di Tasikmalaya di Universitas Bakti Tuna Husada Tasikmalaya. Itu saja Mas Adi, mungkin perkenalan singkat dari saya dan mungkin sebelumnya ada yang sudah juga mendapatkan materi dari saya dan alhamdulillah pagi hari ini malam hari ini kita berjumpa lagi dan untuk yang baru datang selamat bergabung dengan Foko Indonesia. Semoga Anda menjadi perawat ya yang kompeten di bidangnya ya. Terima kasih Mas Adi. Amin. Terima kasih Pak Nuril atas perkenalan dirinya, atas doanya kepada teman-teman semua. Nah, Pak Nuril sudah memperkenalkan diri, jadi teman-teman mungkin nggak sabar juga. Mas, malam ini kita belajar apa aja? Nah, tadi udah disampaikan, Pak Nuril spesialis KMB. Nah, terkait soalnya, biar lebih penasaran, susah nggak sih ya Mas? Kalau saya bilang, kalau teman-teman udah ikut Bimbel Foko Indonesia, hukum yang tadinya susah menjadi mudah. Apalagi kalau ketemu Pak Nuril, jadinya mudah banget. Baik Pak Nuril, mungkin Amin, amin, amin. mungkin bisa langsung kita mulai saja Pak untuk pemaparan materinya. Oke, boleh. Untuk share screen-nya dari Mas Adi mungkin nih Mas Adi wah. Dari Mas saya Adi. Pak, siap. Iya, Oke Pak. saya suka nanti suka kecolongan. Ada jawaban berikutnya takut kepijit. Mohon maaf, nih agak pilek sedikit nih Pak. Iya, baru pulang dari luar kota ya. Iya. Maaf perjalanan sepertinya Pak saya. Pak. Harus pijit, Pak, biar anginnya keluar. Kayaknya iya harus nih kayaknya nih. Baik, ini saya share screen apa sudah tampil slideshow-nya Pak Nuril apa enggak slideshow? Sudah ada, Mas Adi, sudah. Tampil slideshow ya Pak? Sudah ya, sudah ada. Baik, sebentar. Saya login di HP juga supaya sambil monitor. Oke, sudah tampil ya. Nah, teman-teman, kolom chatnya itu kan sekarang masih bisa chat. Nanti setelah tampil soal, kolom chatnya itu akan saya matikan selama 1 menit. Yaitu biar apa sih? Biar pada saat teman-teman membaca soal, terbiasa dengan satu soal 1 menit. Jadi nanti akan dikasih waktu satu soal 1 menit ya. Jadi ketik di kolom chat apakah sudah siap mengerjakan soal-soal dari Pak Nuril malam ini. Coba ketik di kolom chat. Siap?
Siap, 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 siap. Nah, yang kemarin malam udah betul 5, nah coba dua lagi bisa nggak betul 7 soal. Nah, pada setiap pertemuannya itu kita akan membahas 7 butir soal. Karena sudah siap, izin saya matikan dulu mikrofon seluruh peserta kecuali narasumber dan host. Dan saya matikan dulu juga chatnya. Dan waktunya 1 menit untuk mengerjakan soal yang pertama. Silahkan dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab di kolom chat. Hati-hati, jangan terkecoh, jangan sampai ikut jawaban yang sudah muncul. Latih mentalnya untuk menjawab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Supaya nanti pada saat UKOM juga mentalnya terjaga, tidak ragu-ragu, tidak terkecoh, tidak khawatir, tidak deg-degan kalau misalnya ngelihat teman sebelahnya udah selesai duluan. Kadang-kadang itu yang membuat kita grogi, jadi blank juga, ternyata sebelah saya udah selesai padahal baru jam berapa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke, jawabannya beragam. Di sini ada A, B, E. 3 opsi jawaban dipilih ya. Kalau nggak salah lihat. Apakah Pak Nuril lihat jawaban selain 3 opsi ini, Pak? Sudah Pak. Saya lihat memang rata-rata menjawabnya B ya, sebagian besar dominasinya, tetapi ada yang menjawab A seperti itu. Dan sepertinya belum ada menjawab jawaban yang lain ya, C, Atau D D? maupun E. Iya. Oke, waktunya sudah -1 menit. Setiap -1 menit kita akan bahas ya, supaya teman-teman punya spare waktu untuk merubah jawaban atau menelaah lagi setelah menjawab. Boleh merubah jawaban setelah 1 menit selesai, karena tambahannya 1 menit, -1 menit. Kalau gitu Pak Nuril, jawaban betulnya apa sih Pak? Boleh Oke, dijelaskan. baik Mas Adi, sebelum saya memberitahukan ya jawaban yang tepatnya yang mana di antara jawaban jawaban ini, saya baca dulu soalnya. Soalnya adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis gastritis akut. Pada saat pengkajian, pasien mengeluh tidak nafsu makan karena mual. Hasil pengkajian didapatkan makanan yang masuk selalu dimuntahkan dan tampak merikis kesakitan pada daerah perut ya. Untuk membantu masuk makanan, perawat memasang NGT nasogastric tube. Nah, sebelum memasang NGT, perawat mengukur terlebih dahulu selang NGT. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, baik Bapak Ibu semua, ini soal yang pertama saya kembali membahas mengenai implementasi keperawatan. Ya, dan ini memang sangat penting, terutama untuk yang vokasi ya, perawat D3, tapi yang S1 juga, yang nurse juga ini juga penting dan biasanya soal seperti ini muncul juga ya mengenai implementasi atau tindakan keperawatan. Jadi kalau kita lihat di sini memang soalnya ini membahas mengenai kasus pasien yang gastritis akut. Di sini juga sudah ada data-data mengenai tanda gejala dari gastritis akut. Sampai mungkin akan muncul yang namanya masalah keperawatan. Tetapi pertanyaan yang ditanyakan adalah tindakan keperawatannya, ya, yaitu memasang NGT. Jadi sudah ada intervensi atau sudah ada rencana tindakan keperawatan dan sudah akan dilakukan tindakan keperawatan yaitu memasang NGT. Jadi fokus kita adalah bagaimana cara memasang NGT yang betul.
Ya, jadi di sini kita lihat sebelum memasang kita perawat mengukur terlebih dulu selang. Jadi ini sudah mengukur apa yang selanjutnya yang akan kita lakukan setelah mengukur selang tersebut. Oke, yang jawaban yang pertama ini kita lihat memang banyak ada ya yang menjawab A yaitu memasang sarung tangan. Nah, apakah ini jawaban yang tepat? Setelah diukur baru kita pasang sarung tangan. Kemudian yang kedua memberi jeli pada ujung selang ya. Jadi setelah diukur kita pasang jeli pada ujung selang. Atau yang ke C, setelah diukur, kita langsung masukkan selang pada hidung. Apakah betul ya? Setelah diukur langsung kita masukkan selangnya langsung ke hidung. Atau yang ke D, mengecek respon pasien akibat kesakitan. Nah, ini mungkin tiba-tiba mengecek respon. Apakah ini juga jawaban yang benar? Atau yang E, mengecek selang apakah sudah masuk ke lambung atau tidak. Ya, Bapak Ibu semua, kalau kita merasa bahwa jawaban tersebut tidak tepat atau itu kayaknya nggak masuk akal atau itu kayaknya bukan jawabannya karena tidak sesuai dengan mungkin yang kita bayangkan, maka kita delete ya. Jadi mungkin kita lihat seperti yang langsung mengecek selang apakah sudah masuk lambung atau tidak. Ini kan tiba-tiba masuk ya, ini berarti nggak masuk ke jawaban kita. Kemudian mengecek respon akibat kesakitan. Nah, ini biasa mengecek respon bisa di awal, mungkin pengkajian ya. Jadi yang respon sakitnya adalah sakit pada lambungnya mungkin ya, atau di sini ya ada mengutip dan nafsu makan, ada mual itu mungkin begitu ya. Atau di sini mungkin respon pasiennya akibat kesakitan setelah dipasang gitu ya. Setelah dipasang apakah sakit atau tidak. Jadi ini juga masih abu-abu ya jawaban yang D. Kemudian memasukkan selang pada hidung. Nah, ini ya apakah betul gitu ya? Kita langsung setelah mengukur langsung saja dimasukkan tanpa ada intervensi yang lain atau tanpa ada tindakan yang lain. Ataukah ini ya jawaban yang banyak dominannya B, membeli jeli pada ujung selang atau baru memasang sarung tangan. Dan kita lihat jawabannya Mas Adiu. Iya, ya betul. Jawaban yang dominasinya betul, yaitu yang jawabannya B, ya, atau memberi jeli pada ujung selang. Jadi, kalau tadi kita lihat sudah apa namanya cuci atau sudah memberikan apa namanya cuci apa memakai sarung tangan ya. Nah, memang di sini ada yang memang tidak kalau kita lihat ada yang tidak tertulis yang namanya memakai sarung tangan dan prinsip pemasangan NGT itu bersih ya, bukan steril. Jadi memang sebaiknya ada menggunakan atau apa namanya memakai sarung tangan begitu. Tetapi jika memang mau sarung tangan itu biasanya kita pakai sebelum kita memasang selang tersebut ya atau sebelum kita mengukur atau pada saat kita mau membuka selang dari plastiknya kita sudah menggunakan sarung tangan. Jadi jawaban yang betul setelah ukur panjang selang NGT kemudian diberi batas panjang pada selangnya sesuai dengan ukuran pasien baru kita beri jeli ya pada selang. Begitu ya. Ini bukan selang plester ya Pak, tapi pada selang NGT. Ya, itu Bapak dan Ibu semua, jadi memang alhamdulillah ya dominasi jawabannya apa B ya. Jadi semuanya sudah yang betul ada memberi jeli pada selang plester atau selang NGT. Ya. Oke, Mas Adil. Baik, siap Pak Nuril. Terima kasih atas pembahasan Iya. soal yang pertama. Alhamdulillah banyak yang betul ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bingung atas soal yang sedang dibahas, dicatat di kertas kecilnya supaya nggak lupa dan ditanyakan setelah 7 soal dibahas. Supaya 1 sampai 7 kita kerjakan dulu, dapat pemahaman dulu. Jika memang ada yang mengganjal, silakan di akhir ditanyakan. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sebentar, saya next dulu. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan dipilih dengan hati-hati. Diawali jawaban B, diikuti jawaban C, B, C, didominasi sementara jawaban yang C. Masih yang C, bersihan jalan nafas efektif. Ya, waktu masih berjalan. Yang mau ganti jawaban masih bisa. Ada yang E juga. Oke. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Supaya tidak bingung-bingung, langsung saja dibantu Pak pembahasan soal nomor 2. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil. Kalau kita lihat di sini dari jawaban Bapak Ibu semua dan seluruh peserta itu mayoritasnya dominasinya adalah C, tetapi ada juga sebagian yang menjawab soal selain C ya. Ada yang jawab E dan juga ada yang menjawab A, ya, bahkan ada juga yang menjawab B. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita lihat soalnya yang nomor 2. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 150 per 100 mm Hg, kemudian frekuensi napasnya 28 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Nah, ekstremitas pasien tampak edema, terdapat peningkatan vena jugularis, terdengar suara napas ronsi, pasien mengeluh lemas, pusing, dan tidak nafsu makan, dan diagnosa medisnya adalah CHF, ya, atau chronic heart failure. Nah, pertanyaannya ini adalah tetap kita karena kita perawat dan untuk soal-soal uji kompetensi itu tidak jauh dari proses asuhan keperawatan dan ini soalnya adalah mengenai evaluasi keperawatan. Ya, apakah evaluasi keperawatan untuk diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, jika yang sebelumnya mungkin mengikuti bimbingan belajar ya pada malam sebelumnya, ini juga ada soal yang seperti ini, tetapi pertanyaannya adalah mengenai diagnosa keperawatan. Dan ini juga menjadi pertanyaan ya dari peserta di akhir untuk menentukan diagnosa keperawatan ini apa, begitu ya? Apakah betul, mungkin seperti jawaban yang sebelumnya ya. Jadi kemarin itu jawabannya itu adalah gangguan jalan napas begitu atau masalah di airways ataukah memang ada di cairan kelebihan volume cairan. Nah, ini juga kalau saya lihat Bapak Ibu semua, jadi jawabannya memang tergantung kepada diagnosis perawatan yang kita ambil begitu ya. Jadi kalau kita ngambil bersihan jalan napas tadi kita lihat C berarti Anda tahu ya bahwa masalah keperawatannya adalah adanya di gangguan jalan napas atau ada di balance cairan seimbang. Kalau tadi kita lihat yang B, ya mungkin tahu jawaban diagnosa keperawatan pretestnya adalah memang kelebihan volume cairan atau pola napas normal ya. Jadi ada gangguan di pola napas atau malah nutrisi gitu ya, ada gangguan nutrisi atau mungkin ada di gangguan aktivitas. Jadi ini semuanya sesuai dengan masalah keperawatan yang kita ambil. Ya, yang Anda pilih begitu ya, diagnosa keperawatan apa dari soal ini. Dan kita lihat Mas Adi jawabannya. Iya, jawabannya betul. Ini sesuai dengan dominasinya ya atau rata-rata sebagian besar menjawab C, bersihan jalan nafas efektif gitu ya. Karena dari soal tersebut diidentifikasi bahwa masalah kepentingan utama adalah adanya gangguan jalan napas seperti itu. Karena data-data untuk gangguan jalan napas ada yaitu suara napas ronsi seperti itu. Kemudian kalaupun memang pola napas ini sebenarnya ada ya, yaitu napasnya 28 kali per menit. Kemudian juga untuk kelebihan volume cairan juga ada ya, karena memang ada tampak edema. Ya, tetapi kalau kemudian tidak nafsu makan juga ada ya untuk nutrisi. Tetapi untuk prioritas masalah kita disesuaikan dengan teori kebutuhan dasar manusia yaitu oksigenasi dan untuk oksigenasi kita lebih mendahulukan yang namanya airways ya atau jalan napas. Begitu. Ya, jadi ini saya sedikit baca pembahasannya. Evaluasi keperawatan menurut PPNI merupakan langkah akhir dari proses keperawatan untuk mengetahui
Sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai? Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang teramati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan. Dan jika kita ambil dari soal tadi, diagnosa keperawatan utamanya atau prioritasnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif, maka tujuan dari perawatannya adalah bersihan jalan napas menjadi efektif ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah C ya, seperti itu. Saya rasa cukup Mas Adiu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril untuk penjelasan soal nomor 2. Nah, ini banyak yang bilang betul. Betul, betul, betul. Mas Denny, sip katanya. Mantap. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Hati-hati ya, soal nomor 3. Silahkan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Ya, awalnya jawaban C, B, A, B, C. Oke, masih A, B, C. Jawaban terbanyak yaitu yang C. Masih C yang terkuat jawabannya. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu, silakan Pak Nuril pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua, seluruh peserta yang sudah mencoba menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Dan dominasinya adalah C dan ada yang menjawab A dan juga B. Oke, Bapak Ibu semua, kita lihat dulu soalnya. Seorang perempuan berumur 40 tahun di rumah sakit sejak 10 hari yang lalu dengan diagnosa medis stroke. Dan saat ini pasien sudah diizinkan untuk pulang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 130 per 90 mm Hg. Ini izin ya, nggak lengkap satuannya. Kemudian frekuensi nadinya 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, ekstremitas sebelah kanan masih lemas, kekuatan otot 3, dan aktivitas pasien dibantu sebagian. Nah, pertanyaannya ini adalah mengenai intervensi keperawatan ya atau rencana tindakan yang akan kita lakukan untuk pasien yang akan pulang, khususnya untuk pasien yang stroke. Ya, pertanyaannya adalah apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk pasien tersebut? Kita lihat jawabannya, ini ada 5 jawaban. Yang pertama A adalah kontrol tekanan darah secara teratur, kemudian atur aktivitas sesuai dengan kemampuan, kemudian latihan range of motion ROM pada ekstremitas, kemudian pola makan seimbang, dan juga hindari stres. Nah ini ya dari soal ini mana ya pendidikan kesehatan yang tepat. Memang basicnya semua
pendidikan ini pasien harus tahu ya, mungkin harus kontrol tekanan darah, harus atur posisi juga, latihan ROM juga, pola makan seimbang, dan juga hindari stres. Tetapi kalau lihat dari soal ini, soal untuk pasien yang stroke dan pasien juga ada gangguan di ekstremitasnya dan pasien dibantu sebagian mana yang paling tepat yang bisa kita lakukan pada kasus ini. Ya, dan kita lihat jawabannya apakah betul sesuai dengan dominasi jawaban dari Bapak Ibu semua. Ya, yang betul adalah latihan ROM pada ekstremitas. Ini menurut Black, GM, dan kawan-kawan dalam buku Keperawatan Medikal Bedah, ada beberapa rencana asuhan keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan stroke. Ada dependen, interdependen, juga ada edukasi. Dan edukasi yang bisa kita lakukan pada pasien yang stroke itu adalah latihan tentang gerak aktif maupun pasif. Ya, untuk aktif maupun pasif ini sesuai juga dengan kondisi pasien. Jadi Anda juga pasien yang memang tidak kita bisa paksakan ya untuk gerak secara aktif. Jadi kalau memang pasif, pasif. Tetapi biasanya Bapak Ibu semua untuk yang ekstremitasnya masih lemah, kemudian kekototnya masih 3, biasanya kita membantu ya dengan latihan gerak yang pasif. Begitu ya. Jadi betul jawaban yang betulnya sesuai dengan mayoritas jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril. Pembahasan soal nomor 3. Banyak lagi yang bilang betul. Oke, masih punya soal 4 lagi ya. Nah, 4 lagi Iya, ini betul. semoga bisa betul semua. Baik, kalau gitu kita lanjut ya Pak Nuril soal yang keempat. Kan Mas. Oke, soal nomor 4 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan. Di awal jawaban A, B, masih A dan B. Didominasi jawaban yang A, cuci tangan. Ada juga D, berarti A, B, D. Yuk, silakan yang belum menjawab. Silakan latih mental dan kebiasaan mengerjakan soal UKOM di bimbingan ini. Mumpung masih ada waktu yang UKOM-nya di bulan Juni. Karena kalau tidak dibiasakan membaca soal kasus seperti ini secara rutin, teman-teman pasti akan kagok jika menemukan em, materi atau teori yang lama sudah kita lupa. Begitu ya. Baik, kembali ke jawaban di kolom chat A, B, D ya. Jawabannya didominasi tadi yang A, masih yang A yang kuat. Kalau gitu sudah minus 1 menit. Silakan Pak Nuril pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adi. Oke, baik Bapak Ibu semua. Mungkin saya sedikit memberitahukan dia mengenai soal uji kompetensi untuk perawat, baik itu D3 maupun nurse. Pada dasarnya kita membuat soal itu memudahkan untuk mahasiswa ya. Dan mungkin bisa kita lihat sekarang bahwa untuk tingkat kelulusan uji kompetensi di perawat itu cukup tinggi ya. Jadi setiap institusi itu rata-rata sudah di atas 90.
begitu ya. Jadi walaupun mungkin belum selalu 100%, dia selalu aja ada dari 100 mahasiswa misalkan 2 atau 3 mahasiswa yang belum kompeten, ya seperti itu. Kecuali mungkin jika jumlah mahasiswa lebih sedikit ya, misalkan di bawah 50 itu biasanya rata-rata sudah 100%. Tapi jika memang 100 atau lebih dari 100 itu hanya sedikit sih 2 sampai 3 lah atau paling banyak juga 5. Jadi sudah rata-rata di atas 90%. Jadi memang pada dasarnya kita soal itu dikumpulkan ya Bapak Ibu semua dari berbagai macam institusi. Kita tuh di Indonesia tuh ada 14 regional ya. Mungkin Mas Adi tahu ya, dari mulai Aceh sampai Jawa Barat ada di regional 4 seperti itu. Nah, dari setiap regional itu dikumpulkan semuanya dan dipilah dan itu biasanya ada tim ininya, item development-nya ya. Jadi ada tim review-nya begitu, mana yang memang lolos, mana yang enggak seperti itu. Dan tentu saja ya kita memudahkan semuanya, tetapi tentu saja sesuai dengan kaidah di bidang keperawatan yaitu proses asuhan keperawatan. Nah, itu ya sepintas mengenai soal-soal uji kompetensi. Nah, soal nomor 4 ini kembali lagi mengenai implementasi keperawatan, yaitu seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan buang air besar lebih dari 5 kali sehari dengan konsistensi cairan, mual, dan muntah lebih dari 3 kali sehari. Hasil pengkajian tekanan darahnya 100 per 60 mm Hg, frekuensi nadi 92 kali per menit dengan frekuensi napas 24 kali per menit dengan suhu 37,2 derajat Celcius. Oke, kalau dari CTP semuanya normal dan perawat akan melaksanakan pemasangan infus begitu ya karena memang sudah ada keluhan buang air besar lebih dari 5 kali dengan konsistensi cairan dan juga disertai mual dan muntah begitu ya. Makanya dilakukan pemasangan infus. Nah, kalau lihat di sini Bapak Ibu semua, perawat akan melaksanakan pemasangan infus. Baru akan. Jadi belum ada tindakan yang dilakukan untuk pemasangan infus begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Begitu. Apakah A, cuci tangan, B, pasang torniket, C, lakukan penusukan vena, D, tentukan lokasi penusukan, dan D, desinfeksi area penusukan. Oke, Bapak dan Ibu semua, jadi mungkin kita lihat jawaban semuanya dominasinya adalah di jawaban A ya, atau cuci tangan. Begitu. Kemudian juga ada tadi saya lihat beberapa yang menjawabnya itu ada yang D dan juga ada yang B. D itu ada desinfeksi area penusukan, kemudian yang B itu adalah langsung pasang torniket. Dan kita lihat jawabannya apa, dan ini mungkin kalau dari clue-nya itu perawat akan melaksanakan pemasangan infus dan memang belum ada tindakan yang dilakukan oleh perawat. Dan jawabannya Mas Adiu. Ya, jawaban yang betulnya adalah A, cuci tangan ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan ya dalam setiap intervensi keperawatan itu adalah cuci tangan terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi saya cuci tangan, kemudian jelaskan tujuan pemberian cairan infus, posisikan pasien berbaring, sambungkan dulu botolan cairan infusnya dengan selang, gantungkan infus pada standar input dan setelah kita mempersiapkan cairan infusnya, baru kita menentukan area pena yang akan dipasang. Dan ini Bapak Ibu semua mungkin soal bisa berubah ya, atau mungkin kita bisa ubah. Perawat sedang memasang infus dan perawat sudah memposisikan pasien berbaring. Bisa seperti itu. Pertanyaannya apa yang selanjutnya? Yaitu berarti sambungkan botol cairan infus dengan selang. Begitu. Atau perawat sedang melaksanakan pemasangan infus dan perawat sudah menggantungkan infus pada standar infus. Maka pertanyaannya, apakah langkah yang harus dilakukan perawat atau yang akan dilakukan perawat? Ya jawabannya ada 6 ya. Tentukan area pena yang akan dipasang. Ya, begitu ya Bapak Ibu semua untuk implementasi keperawatan khususnya di dalam pemasangan infus. Begitu ya, mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Nuril pembahasan soal nomor 4. Asik, benar lagi. 1, 2, 3, 4, benar. Oke, mantap. Berarti kita coba lagi. Ya, insya Allah lah semuanya lulus ya untuk Amin. yang pertama kali ya, nggak ada retake-retake. Amin. Amin. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. Silahkan dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Silahkan diisi jawabannya. Jawabannya C, A, C, A, dan C. E juga, berarti A, C, E. Oke, jawaban ini cukup balance ya, Mas Adil ya. Ini cukup seru Siap, nih ya Kak. kalau balance ya. Siap. Sama kuat ini, tiga pilihan Iya, jawaban. ada yang A, yang C, ada yang E juga. Tapi yang paling kuat sekarang malah yang A nih, Pak, intoleran aktivitas. Iya, kita lihat ya. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita bahas. Silakan, Pak Nuril. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adi. Oke, baik, Bapak Ibu semua. Ini soal yang berikutnya nomor 5. Mungkin sudah membaca ya, pertanyaannya adalah mengenai masalah keperawatan atau prioritas masalah keperawatan. Atau juga mungkin bisa dibuat diagnosa keperawatan. Tetapi kalau diagnosa keperawatan itu biasanya seharusnya minimal problem dan etiologi ya. Ada dua, jadi ada problem dan etiologi. Tapi memang biasanya rata-rata untuk soal banyaknya menanyakan mengenai masalah keperawatan. Jadi kalau masalah keperawatan cukup ya dengan P atau problem. Oke, kita lihat Bapak Ibu semua, soalnya adalah seorang laki-laki berumur 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya yang sebelah kanan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180 per 110 mm Hg, ini cukup tinggi ya tekanan darahnya. Kemudian frekuensi nadinya 80 kali per menit, kemudian frekuensi napasnya 20 kali per menit, kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah kanan nilainya adalah 0 karena memang tadi kita lihat bahwa yang tidak dapat menggerakkannya adalah di tangan yang kanan. Kemudian pasien seharian terbaring di tempat tidur, kemudian semua aktivitas pasien dibantu oleh keluarga dan juga perawat. Nah, pertanyaannya ini adalah apakah masalah keperawatan utama untuk kasus tersebut? Ya, jawabannya ada 5 ya, semuanya memang ada 5 jawaban. A adalah intoleransi aktivitas atau intoleran aktivitas. Kemudian yang B, defisit perawatan diri. Kemudian yang C, hambatan mobilitas fisik. D, gangguan harga diri rendah. Dan E, resiko kerusakan integritas kulit. Ya, oke baik Bapak Ibu semua. Nah, kita lihat dulu di sini ya untuk soalnya, ya kalau kita lihat di sini pasien ini adalah pasien stroke ya, kemungkinan pasien stroke, kemudian kita lihat tekanan darahnya adalah 180. Dan ini ya pasien ini memang ya biasanya ada beberapa dia tidak boleh terlalu banyak apa namanya aktivitas juga ya seperti itu. Nah kita lihat ya, tetapi pasien ini karena apa begitu ya dia tidak boleh beraktivitasnya itu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu semua, kita bersini berada sebenarnya kalau kita lihat jawabannya, kita lihat misalkan ada beberapa yang memang tidak ada soalnya atau tidak ada datanya, itu bisa kita delete. Ya kalau kita tidak, kalau tadi saya lihat Bapak Ibu semua itu tidak ada yang menjawab B ya, defisit perawatan diri begitu ya. Jadi walaupun mungkin saja pasien ini ada defisit perawatan diri karena memang tidak dapat menggerakkan kaki, tidak bisa beraktivitas, tetapi kalau memang datanya tidak ada, kita juga tidak dapat mengambil ya masalah keperawatan tersebut. Kemudian yang E juga sepertinya nggak ada yang menjawab resiko kerusakan integritas kulit karena memang datanya nggak ada ya, walaupun pasien tersebut memang mengalami yang namanya apa namanya tidak dapat beraktivitas dan memang memiliki resiko ada gangguan integritas kulit. Kemudian berikutnya misalkan harga diri rendah. Nah, di sini juga tidak ada datanya begitu ya. Jadi untuk datanya itu tidak ada. Dan memang mungkin kita lebih cenderung antara A dan juga C. Dan kita lihat Bapak Ibu semua jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah ya, jawaban yang tepat adalah C ya, atau hambatan mobilitas fisik. Nah, kalau di sini Bapak Ibu semua, menurut standar intervensi keperawatan Indonesia, memang untuk masalah keperawatan aktivitas ada dua, ada intoleransi aktivitas dan juga ada hambatan mobilitas fisik. Nah, untuk kasus yang ini, kenapa kita mengambil mobilitas fisik? Karena memang ada ketidakmampuan pasien ya dalam menggerakkan
kaki maupun tangannya. Dan Bapak Ibu semua sebenarnya bisa saja intoleransi aktivitas ya, itu misalkan ada tekanan darah cukup tinggi tetapi ekstremitasnya nggak ada masalah begitu ya. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang punya penyakit jantung, dia punya gangguan jantung atau gambaran EKG yang abnormal, tetapi dia bisa berjalan, bisa berlari, bisa ke kamar kecil. Tetapi kalau dia ada aktivitas, itu bisa mengganggu masalah keperawatannya atau gangguan tubuhnya, maka itu maksud di intoleransi aktivitas, begitu ya. Jadi aktivitasnya itu yang memang harus dibatasi. Tetapi untuk kasus ini bukan aktivitas yang harus dibatasi, tetapi memang ada ketidakmampuan pasien untuk bergerak, begitu ya, karena datanya dengan kekuatan ototnya yang nol begitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah hambatan mobilitas fisik ya, seperti itu. Begitu Mas Adil jawaban yang nomor 5 ya. Mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan bisa membedakan ya antara intoleransi aktivitas dengan hambatan mobilitas fisik ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nuril Ya. pembahasan soal yang Ya, sepertinya peserta makin semangat nih karena betul terus dari tadi ya. Coba deh 1 sampai 5, ini betul berapa sih? Coba ketik di kolom chat. Biar makin termotivasi yang masih salah-salah atau makin termotivasi udah betul 5 biar betul 7 gitu. Betul 5, betul 5, betul 4, betul 5 Mas, betul 5, betul 5, ya, betul alhamdulillah 5. ya Mas Adi untuk malam ini kayaknya banyak yang betulnya ya. Jadi mungkin benar-benar udah terbuka lagi. Dan besok lagi insya Allah ya akan selalu benar semua. Amin. Amin. Nah, kalau misalnya UKOM 180 soal, jumlah betul itu 91 soal itu dinyatakan kompeten. Nah, ini 7 soal, betulnya 5, itu udah kompeten. Kalau 7 doang. Nah, Iya, tapi kan ntar 50% ya minimal. 180, iya Pak. Tapi ingat, UKOM tidak hanya KMB saja ya. Di sana ada KGD, ada jiwa, anak, maternitas, komunitas. Ya, untuk nurse itu ada komunitas ya. Tetapi kalau untuk D3 nggak ada komunitas. Tapi adanya gerontik sama keluarga. Tapi untuk nurse itu ada masalah mengenai komunitas ya. Ada soal komunitasnya. Siap. Baik, ini rata-ratanya berarti betul 5, Pak Nuril. Ya, sudah Luar biasa. bagus sekali. Siap. Berarti kita coba lagi 2 soal terakhir. Apakah ada yang betul semua nantinya? Kita lihat. Kita lanjut soal yang ke-6. Soal nomor 6 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan diisi. Jawaban diawali C, E, A. A, C, E. 3 opsi jawaban dipilih. Oke, ini cukup variasi ya untuk jawabannya ya Mas Adiw ya. Ada dominasinya mungkin C, tapi sama E ya. Oke, Nah, ini 4 opsi jawaban, Pak. Sekarang A, C, D, E. seru ya kalau variatif. Silakan yang belum menjawab atau mau ganti jawaban dulu, boleh. Oke, waktunya sudah minus 1 menit.
Kalau gitu kita lihat jawaban betulnya apa. Silakan Pak dibahas. Oke, baik, terima kasih Mas Adiu. Nah, Bapak Ibu semua, ini soalnya mungkin berbeda dengan soal yang sebelumnya. Ini mengenai intervensi utama atau mengenai perencanaan. Nah, intervensi utama ini tentu saja sesuai dengan masalah keperawatan utama. Berarti kita harus tahu dulu masalah keperawatan utama yang ada dalam soal ini, begitu. Kita lihat soalnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan ileus obstruktif. Pasien mengeluh sesak napas, perut membuncit, sulit buang air kecil, dan ada riwayat jarang mengkonsumsi buah dan sayuran. Yaitu positif ya, jarang mengkonsumsi buah dan sayuran memang betul. Kemudian menahan defekasinya juga betul, kemudian BAB-nya 3 hari sekali. Hasil pengkajian frekuensi napasnya 30 kali per menit. Perut mengalami distensi, kondisi perut tegang, keras, dan skala nyeri 3. Nah, pertanyaannya adalah intervensi utama pada pasien tersebut apa? Oke, baik Bapak Ibu semua, kalau dari soal ini memang banyak sekali masalah keperawatannya ya, dan kita harus bisa menentukan apa intervensi keperawatannya. Oke, kita lihat nih, ada yang jawaban A nih, Pak Padli. Kenapa latihan napas dalam? Mungkin karena ada skala nyerinya 3. Ingat, ini skala nyerinya 3. Itu nyerinya apa? Ringan, sedang, atau berat. Dan apakah itu diprioritaskan? Ya, dan kita lihat yang lainnya ada yang jawabannya B, enggak latihan mobilisasi mobilisasi sepertinya tidak ada ya untuk yang jawabannya B. Kemudian kita lihat yang C, atur posisi semi fowler. Ya, kenapa? Mungkin kita lihat di sini ada pasien sesak napas ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan teori bahwa pasien sesak napas memang lebih mudah untuk posisi semi fowler. Tapi apakah posisi semi fowler ini merupakan masalah keperawatan yang utama sehingga harus merupakan intervensi yang utama. Atau yang D, berikan makanan tinggi serat. Kita lihat juga ada beberapa jawaban yang D, mungkin dengan alasan adanya mengkonsumsi buah dan sayuran jarang, menahan defekasi, dan juga BAB yang 3 hari sekali. Dan ini diidentifikasi bahwa pasien tersebut jarang memakan makanan serat. Tapi apakah itu intervensi utama yang harus didahulukan sesuai dengan masalah keperawatan utama ya, atau yang E ya, malah berkolaborasi pemberian obat pencahar. Ini mungkin yang berhubungan tadi ya, sulit buang air buang air sepertinya izin ya, ini sebenarnya sulit buang air kecil, sepertinya BAB juga ya, buang air besar. Oke Bapak Ibu semua, soal yang kita buat ini manusia yang buat ya, jadi kadang-kadang ada beberapa tipe ya, atau mungkin ada yang kelewat seperti satuan dan lain sebagainya. Tapi itu mudah-mudahan bukan merupakan prinsip yang kita sengaja. Oke, baik Bapak Ibu semua, kalau dari soal ini kita lihat ya, ini juga sebenarnya ada pertanyaan yang sebelumnya malam yang lalu ya, bertanya mengenai apakah perbedaan mengenai pola napas dengan yang namanya airways. Tadi kalau saya katakan untuk masalah kepala utama kita oksigenasi dulu ya, kita di sini ada masalah oksigenasi enggak? Nah, ada di sini kita lihat ada sesak napas dan bahkan frekuensi napasnya adalah 30 kali per menit. Ya, jadi 30 kali per menit dan itu apakah airway atau breathing ini masuk ke breathing dan ini biasa masuk ke dalam pola napas. Beda halnya kalau ada saluran napas ronsi. Kalau ada napas ronsi karena ada sumbatan jalan napas, biasanya ada intervensi yang lainnya ya, misalkan dengan vibrasi perkusi ya atau juga dengan memberikan apa namanya obat untuk yang mengencerkan dahak dan lain sebagainya ya, ataupun juga mungkin siapa tahu ya bahkan mungkin sampai dengan dissection kalau memang ada masalah airways. Di sini tidak ada masalah airways ya, tidak ada masalah jalan napas, datanya tidak ada, berarti kita fokusnya adalah ke B ya, di breathing, dan itu ada di oksigenasi, datanya ada di sesak napas dan frekuensi napasnya 30 kali per menit. Dan kalau pasien sesak napas dengan frekuensi napasnya cepat 30 kali per menit, mana tindakan yang tepat yang harus kita lakukan? Kita lihat jawabannya Mas Adi untuk nomor 6. Iya, betul ya. Ya, rata-rata ini ada juga yang menjawab C cukup banyak, yaitu atur posisi semipolar. Menurut buku Buku Keperawatan bahwa untuk pasien yang sesak napas, intervensi yang kita lakukan posisi pasiennya adalah semipolar. Ya, begitu Bapak Ibu semua. Jadi ini mungkin kata kuncinya kita lihat adalah data untuk masalah keperawatan utama dulu, baru ada intervensi utama itu sesuai dengan masalah keperawatan utama. Bukan berarti yang lainnya nggak boleh atau nggak bisa diintervensi ya, mungkin juga kita bisa latihan napas dalam, mungkin juga dengan mobilisasi, makan tinggi serat, bahkan obat pencahar. Tetapi pertanyaannya adalah intervensi utama dari masalah keperawatan utama.
Pertama oksigenasi, dan ini oksigenasi memang lebih masalahnya di breathing ya atau di pola napas. Dan kita bisa memberikan intervensi dengan atur posisi semi fowler. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya Bapak Ibu semua, dan mungkin yang belum bisa menjawab sih ya, jangan khawatir ya, mudah nanti akan lebih paham lagi mengenai menjawab soal-soal yang seperti ini. Ya, sudah cukup Mas Adi untuk nomor 6. Baik, siap. Terima kasih Pak Nuril pembahasan soal nomor 6. Oke, masih Eh, banyak yang salah, tapi juga banyak yang betul. Soal terakhir, semoga menjadi penutup yang menyenangkan, supaya di pertemuan berikutnya makin nggak sabar mau belajar lagi, supaya nggak sabar juga mau hukum dan kompeten. Ya, soal nomor 7 saya tampilkan. Silakan ya, dimulai dari sekarang. ini soal nomor 7 ya Bapak Ibu semua ya. Ini saya belum direvisi nomornya. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban diawali A. Masih yang A. Belum ada perbedaan jawaban, masih A. Ya, yang ini sepertinya dominasi A ya, Mas Adi. Yang mudah-mudahan benar ya, ditutupi. Soal malam ini ya mungkin ditutup dengan manis ya, dengan jawabannya betul semua. Betul Tapi kita berjamaah. lihat ya nanti jawabannya tepatnya apa. Ya, semoga betul berjamaah ya, bukan salah berjamaah. Amin. Oh, ada yang D juga. Oke, berarti A dan D ya. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita langsung bahas apakah jawabannya A betul semua atau salah semua. Kita bahas. Silakan Pak Nuril. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Dan juga terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua yang masih bertahan bergabung ya di dalam proses bimbingan belajar bersama Foko Indonesia Fokus Kompeten. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini soal terakhir nomor 7 dan mohon izin, mohon maaf ya di sana masih tertulis soal nomor 5 gitu ya. Oke, di sini soalnya adalah seorang perempuan berusia 22 tahun dan dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri pada perut kanan bawah. Kemudian pasien tersebut juga ada keluhan mual, demam, dan tidak bisa tidur. Nah, saat pengkajian, pasien mengeluh nyeri dirasakan terus-menerus seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 6, nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan didapatkan adanya nyeri tekan pada titik McBurney dan juga ada tandanya Ropsping ya atau positif. Nah, soalnya adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, di sini ada 5 jawaban A, B, C, D, E. Ada nyeri akut, ada hipertermi, ada nyeri kronis, ada gangguan pola tidur, dan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ini kembali ya Bapak Ibu semua, untuk soal masalah keperawatan, biasanya kita akan mendelete beberapa jawaban yang memang tidak ada di datanya tersebut. Kita lihat dari bawah dulu ya, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, kalau kita lihat di sini memang ada pasien mengeluh sebentar, nafsu makan berkurang. Nah, tetapi apakah dengan nafsu berkurang sudah positif ya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh?
Nah, ini juga mungkin nanti untuk tips dan trik ya. Jadi kalau yang ini masih nafsu makan berkurang, ini belum tentu ya nutrisi kurang dan kebutuhan tubuh. Karena untuk nutrisi kurang dan kebutuhan tubuh itu biasanya ada data yang lain. Mulai dari penurunan berat badan, bahkan juga dengan pemeriksaan laboratorium dengan HB-nya yang rendah. Seperti itu. Kemudian yang kedua gangguan pola tidur. Nah, ini juga mungkin ada ya pasien tidak bisa tidur begitu, dan ini mungkin bisa masuk ke gangguan pola tidur, tetapi karena pertanyaan masalah kekuatan utama, kita lihat apakah mungkin ada masalah kekuatan utama yang harus didahulukan selain gangguan pola tidur, atau kita lihat dulu pola tidurnya karena apa, mungkin penyebab itu yang harus kita didahulukan agar pola tidurnya tidak terganggu. Kemudian yang C, nyeri kronis. Oke, di sini pasien ada mengeluh nyeri terus-menerus seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 6. Itu mungkin bisa, tapi apakah itu kronis atau tidak? Dan ini pada kasus yang titik MIGBR-nya positif, atau ini biasanya pasien yang apendisitis begitu ya. Apakah ini termasuk nyeri kronis untuk pasien yang apendisitis? Atau yang B, hipertermi. Oke, hipertermi di sini datanya ada demam, tetapi apakah hipertermi atau tidak dengan indikasi demam tersebut. Untuk hipertermi biasanya kondisi suhunya itu di atas 38,5 itu bisa dikatakan sebagai hipertermi. Tapi karena datanya nggak ada ya, bagus semua hipertermi itu kita ambil. Dan yang A, nyeri akut ya, ini mayoritas. Apakah betul untuk pasien yang mengalami apendisitis, pasien nyeri seperti ini, nyeri dirasakan terus-menerus seperti tusuk-tusuk dengan skala nyeri 6 ya, kemudian juga dirawat ya di ruang bedah karena untuk persiapan pembedahan gitu. Karena untuk pasien yang masalah apendisitis ya, ini udah biasanya ada dengan ciri khas adanya nyeri tekan pada titik MIGBR nih, itu biasanya menandakan bahwa memang ada masalah di apendiksnya, dan mungkin untuk menekan diagnostiknya kita harus memberikan yang namanya tindakan ini ya, pemeriksaan diagnostik dengan dengan USG atau foto ronsen untuk melihat apakah betul adanya peradangan pada usus 12 jari atau usus tubuh tersebut. Ya, jadi mungkin yang bisa kita ambil adalah nyeri akut, nyeri kronis, atau gangguan pola tidur begitu. Tapi kalau kita lihat gangguan pola tidurnya itu karena memang nyeri, berarti yang memang harus kita atasi adalah nyeri dulu ya Bapak Ibu semua, antara A dan C. Dan kita lihat jawabannya Mas Adil untuk nomor terakhir, nomor 7. Iya, betul ya. Jawabannya untuk soal ini adalah nyeri akut. Bapak Ibu semua juga mungkin bisa membedakan ya, dipelajari mengenai perbedaan nyeri akut sama nyeri kronis. Ya, jadi untuk nyeri akut ini adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Dan ini ada beberapa tanda gejala dari nyeri akut: tampak meringis, bersifat protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan juga adanya sulit tidur. Dan untuk pasien yang mengalami penyakit apendisitis dengan ciri khas nyeri tekan pada titik MIGBR itu dikategorikan dalam nyeri akut karena memang proses nyerinya itu cukup progresif, cepat, dan mungkin harus segera diatasi begitu ya dengan tindakan pembedahan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi yang betul jawabannya adalah A ya, nyeri akut. Ya, mudah-mudahan paham sampai sini Mas Abiyu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril. Pembahasan soal yang terakhir. Alhamdulillah, 1 sampai 7 sudah selesai dibahas. Dan ini udah banyak yang ketik di komentar. Betulnya 6, 6, 5, betul 3, betul 4, 6, 5. Mana nih, ada nggak yang betul 7 nih? Ya, sudah bisa langsung mengetik ya tanpa diminta yang betulnya berapa. Alhamdulillah ya, untuk hari ini, untuk malam ini sepertinya banyak yang sudah betul semua ya Mas Adil ya. Siapa? Dan besok mungkin dengan pembimbing yang lain ya, yang mudah-mudahan insya Allah pasti ada ilmu yang baru atau ada tips dan trik yang baru dari pembimbing yang lain. Jadi biar nggak bosen, biar nggak boring gitu ya. Siap. Rata-ratanya betul 6 ya. Udah luar biasa, bagus. Yang udah betul 6, yang betul 7 dipertahankan. Jangan sampai kita turun-turun. Tapi kalau turun nggak apa-apa, itu menandakan bahwa kita lemah di materi apa, di soal-soal apa. Berarti Dan teman-teman rata-rata di KMB udah familiar nih, karena mungkin kebanyakan kan nurse nih, jadi memang di lahan gitu ya Pak. Jadi udah iya terbiasa. betul, untuk jumlah SKS-nya memang KMB lebih banyak, kemudian untuk soal juga itu lebih banyak. Jadi lebih dari 20% itu adalah soalnya keperawatan medikal bedah begitu. Ya.
Nah, teman-teman sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada satu dua orang yang mau bertanya. Boleh ya Pak Nuril ya untuk Ya, bertanya. silakan. Nah, silakan mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mau bertanya. Amin ya Pak Jumaidi, insya Allah kompeten ya. Kalau dari pokok mungkin bukan jaminan lulus ya, tapi memang dengan pengalaman hampir 100% ya Siap, eh, lulus untuk alumni yang ikut ya kompetensi. Pak. Yang penting ikutin aja programnya, jangan ada yang kelewat ya Bapak Ibu. Mungkin sambil santai di rumah gitu ya. Ya, Pak Jumaidi dari 14 soal, betul 9 udah kompeten. Iya dong, kompeten Pak Jumaidi. Dari, ya 9 tambah 9 udah 18 ya, udah lebih dari 50% begitu ya. Oke, Kemudian ini Pak, ada contoh nyeri kronis sedikit ya Pak dari Sumarno. Ini nyeri kronis biasanya pasien yang cancer ya. Ya, jadi pasiennya cancer, kemudian udah menaun ataupun juga yang fraktur eh, eh, apa namanya yang sudah lama frakturnya itu juga biasanya yang frakturnya yang open fraktur ya atau udah terpasang apa namanya gip, orip ataupun orep sehingga dia ada gangguan imobilisasi dengan gerak sedikit aja dia akan kesakitan. Begitu itu contoh yang kronik begitu ya. Jadi lama sakitnya terus-terusan. Biasa yang soal yang kita ambil biasanya cancer gitu ya. Jadi kita memudahkan lah seperti itu. ya, itu ya Pak Sumarno ya. Baik, ini ada yang mau Ya. bertanya, sepertinya silakan dinyalakan mikrofonnya. Dan Ya, mungkin ada yang beberapa yang mau keluar dari Zoom. Ini kelasnya udah selesai, tapi absen dulu sebelum keluar ya. Nah, silakan yang mau bertanya, silakan absen dulu yang mau keluar dari Zoom. Silakan Kak siapa? ya, selamat malam Kak. Kak Saya dengan Erni. ini Kak. Ya, Erni ya, Ya, silakan silakan. Kak Erni. ya, mohon izin Kak. Tadi untuk soal yang nomor 5, mungkin saya dengan teman-teman mungkin masih banyak yang salah nggih. Soalnya kami terpancang dengan SDKI. Ya, jadinya kenapa kami memilih intoleransi aktivitas seperti itu. Mungkin di Oke, situ Nomor Kak. 5 Ya, ya. baik ya Bu nomor Erni. 5 ya, karena di Ya, SDKI terima kan kasih tidak ya ada atas hambatan masukan. mobilisasi fisik seperti itu. Oke, baik terima kasih atas Terima kasih Kak. Ya. masukan-masukannya. Iya, ini juga mungkin ada pertanyaan juga tadi dari Ibu siapa ya mengenai contoh dari intoleransi aktivitas katanya. Iya, untuk sekarang memang fokus ke SDKI ya. Jadi memang mungkin ada beberapa soal Bapak Ibu semua yang memang mungkin ada beberapa yang belum terekap atau yang belum yang namanya kita sebagai manusia kadang-kadang ada beberapa yang memang soalnya itu apa ada beberapa apa namanya ada beberapa jawaban dengan keperawatan tidak sesuai dengan SDKI begitu. Jadi memang ada beberapa yang masih menggunakan apa namanya diagnosa-diagnosa yang lama seperti itu. Nah, untuk yang membedakan intoleransi aktivitas, tadi ada contohnya, kasusnya beri contoh ya untuk intoleransi aktivitas, itu biasanya untuk pasien yang ada gangguan jantung. Ya, tadi saya seperti itu. Jadi untuk gagal jantung atau juga mungkin dengan hipertensi, di mana pasien tersebut diminta untuk tidak boleh banyak aktivitas, walaupun dia mungkin mampu ya untuk berlari, dia mampu untuk ke kamar mandi, tetapi kalau dia ke kamar mandi akan mengalami gangguan, maka dibatasi. Itu biasa untuk intoleransi aktivitas biasanya untuk pasien yang aktivitasnya itu dibatasi ya seperti itu. Untuk mobilitas fisik memang ada hambatan, termasuk juga yang teramputasi itu juga masuk ke dalam hambatan mobilitas fisik seperti itu. Begitu ya Bu Erni, ya mungkin betul ya mungkin ada beberapa yang jawaban-jawaban dari diagnosa keperawatan itu ada yang memang tidak sesuai dengan diagnosa yang dari SDKI Iya. begitu ya. Tapi Jadi mungkin nanti juga mindsetnya masih di SDKI ya Kak. ya betul dan Iya memang karena untuk di sekarang memang betul Bu Erni. Jadi memang harus ke SDKI dan sekarang juga mungkin kita tahu ya di soal itu ada ribuan banget, ada ribuan soal yang terkumpul. Kemudian juga kita harus memilih soal-soal tersebut dan mungkin ada beberapa juga yang memang mungkin belum apa ya tidak apa namanya ada berapa lah kadang-kadang yang lolos tapi itu tidak belum disesuaikan dengan yang ada di SDKI. Tetapi kita tetap berusaha ya, kita berusaha untuk soal yang kita buat sesuai dengan SDKI, begitu juga soal yang direview dan juga yang ditampilkan di UKOM itu sudah disesuaikan dengan SDKI. Karena kita sudah punya ya PPNI mengenai standar diagnosa keperawatan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Erni terima kasih atas Kak. ya dan mudah-mudahan mungkin paham ya mengerti mengenai perbedaan antara hambatan mobilitas fisik dengan intoleran Ya, aktivitas. Ya, paham hatur Kak. nuwun Terima Bu kasih Erni. penjelasannya. Ya, sama-sama.
Oke, terima kasih Kak Erni sudah bertanya. Terima kasih Pak Nuril sudah dibantu jawabnya. Oke, ada lagi atau cukup? Kalau misalnya ada yang lagi, silakan nyalakan mikrofon. Jika cukup, ketik di kolom chat cukup untuk memastikan pertemuan pada malam hari ini sudah Iya, Pak clear kita Ade. bahas. Siapa nih Kak? Eroh, Pak Kak Rohman. Ero, silakan Kak Ero. Terima kasih Mas Ade. Sebelumnya terima kasih Pak Nuril, salam kenal. Ya, Bu Ero. Untuk ini mereview ke soal sebelumnya ya di nomor 2 itu. Nah, tadi itu kan jawabannya itu bersihan jalan nafas efektif. Yang saya pahami harusnya kan jalan nafas tidak efektif karena di situ ada eh, pertama itu frekuensi nafas 28, lalu di situnya ada suara ronhi gitu dan diagnosa medisnya CHF. Tapi memang tadi Pak Nuril juga sudah menjelaskan sesuai dengan PPNI ya Pak ya gitu. Ternyata memang di bawahnya itu hasilnya itu jawabannya bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah tadi hampir terkecoh tuh Pak saya itu dengan Ya, eh, masalah kok ini keperawatan ya, Bu. ya masalah keperawatannya Ya, Pak gitu. iya, Tapi saya betul. pede aja gitu ya Mas ya gitu. Adalah Iya, untuk jawabannya C gitu. Ternyata dalam pembahasan iya yang tadi Bapak jelaskan gitu kan eh, ternyata harusnya bersihan jalan nafas tidak efektif ya Pak. iya betul. Ya, Iya, kalau betul, di Bu. sini kan Jadi ini bersihan jalan nafas efektif, sedangkan dalam kasus di sini kan ada frekuensi nafasnya tinggi, suara nafasnya ada ronhi juga gitu kan. ya, Terus ada peningkatan vena jugularis juga gitu. Makanya tadi ya pun saya hampir terkecoh tuh Pak. iya. Iya, betul, Bu. Iya. Iya. Jadi ini karena evaluasi keperawatan, jadi ini yang diharapkan gitu ya. Jadi setelah kita memberikan intervensi, ini yang Hmm. diharapkan ya, begitu. Jadi kalau masalahnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif, ya maka setelah kita berikan intervensi, ya harapannya bersihan jalan napas efektif. Betul, Ibu. Ya, Oh jadi nanti betul-betul harus diperhatikan ya dari soalnya. iya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mengklarifikasi Bu aja ini Ero. khawatir saya salah juga gitu. Iya, ya ini juga nggak apa-apa. Jadi untuk Bapak Ibu semua juga nanti kalau menemukan soal yang seperti ini, model seperti ini, dan evaluasi keperawatan yang biasanya ada, ya mungkin seperti ini biasanya salah satu contoh yang muncul untuk evaluasi keperawatan. Ya, Iya, begitu Bu Ero, terima iya kasih terima kasih Pak. atas sharingnya. Sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Sukses buat Ibu. Dan pada malam hari ini luar biasa Mas Adib, semangat sekali dan alhamdulillah saya salah satu. Alhamdulillah. Iya, Rasa waktunya kalau kurang besok ya Bu dengan ya. pembimbing yang lain ya lebih Iya, jadi semangat penasaran lagi. Mas Adib dan Ibu-ibu mungkin Bu Erni juga Ya, penasaran nih pengen pengen nambah lagi mengerjakan atau soal lagi. terus ini rasanya Ah, ini satu jam Ya kurang. waktunya cuma 1 jam ya, 1 jam iya untuk kita betul. Ya, soal. Jadi baru ketagihan ya, bener ya. baru Iya, baru anget-angetnya alhamdulillah jadi semuanya waktunya habis. kompeten. Oke, tenang, masih ada pertemuannya kan masih banyak jumlah pertemuannya. Siap, Iya. siap Mas Adib. Ya, Oke, Terima pokoknya kasih. dijaga Sama-sama, makasih Bu semangatnya. Vero, Bu Erni semua, sehat selalu. Amin, amin. amin. Baik Pak Nuril, karena waktunya juga sudah habis juga dan teman-teman yang bertanya sudah terjawab, mungkin closing statement untuk pertemuan pada malam hari ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adiu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua, seluruh peserta tim bimbingan belajar Poko Indonesia. Untuk hari ini kita sudah mempelajari berbagai macam ragam soal dan juga mungkin soal-soal UKOM. Dan ini kita membuat soal UKOM itu tujuannya mempermudah Anda semua dan begitu juga untuk semua tim yang membuat soal uji kompetensi nanti membuat soal itu sedemikian rupa mempermudah dan juga dimengerti begitu. Adapun kalau memang ternyata pada prosesnya ada beberapa hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Terus terang ini semua kita yang buat manusia, termasuk juga SDKI, SIKI, SLKI, termasuk juga SPO juga ya. Itu sebenarnya teman-teman Bapak Ibu semua memang masih ada beberapa yang harus kita revisi dan itu mungkin PR untuk kita ya sebagai bagian dari PPNI begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi ya SDKI-nya, SIKI-nya, LKI termasuk juga SPO-nya. Tapi itu pencapaian luar biasa sekali ya dari PPNI yang sudah membuat buku standar khusus untuk perawat di Indonesia. Oke, itu saja Mas Adi.
Terima Baik, kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Terima Bapak. kasih. Terima Terima kasih Pak kasih Nuril. Pak. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih Pak Pak Nuril. Nuril. Oke, selamat istirahat Pak Nuril. Baik, teman-teman, kelasnya sudah selesai. Masih kurang ya Mas Edi. Masih kurang. Iya, di peserta sebelumnya memang minta soalnya ditambah. Cuma memang kalau ditambah 10 soal aja, itu selesainya pasti jam 9-an. Nah, sedangkan dosen-dosennya kan ini adalah jam tambahan. Jadi, Koko juga minta waktu dosennya itu sebenarnya ya, ini ya apa, nggak mohon juga sih. Cuma memang ini waktu istirahatnya beliau, cuma masih dipakai untuk mengajar. Jadi, 7 soal itu kayaknya udah paling pas, yang penting secara rutin sih Kak Ero. Tapi Kak Erni ya tadi ya? Iya. Iya, tapi nggak apa-apa kan nanti ada tryout-tryoutnya udah dikerjain belum? Linknya gimana Kak? Belum ada petunjuknya yang kita yang baru. Oh yang Kak Erni baru masuk ya? Iya. Nah kalau baru masuk belum bisa ngerjain tryout. Ini peserta lama dulu, peserta lama selesai baru peserta baru. Oke Kak, ditunggu. Siap. Berarti Mas, Ya, periode udah bisa dikerjain Mas? Pak Gunawan, bisa Pak, coba dicek lagi. Pak Gunawan udah pernah masukin token belum? Sudah Mas. Malam yang hari Minggu semalam yang kemarin kan saya WA, tapi jaringan nggak bagus. Ya. Udah pernah Jadi masukin token udah berarti ya? sempat udah sempat mengerjakan soal. Oh ya, Tiba-tiba sinyal tidak bagus. masuk lagi Mas. Tidak Ya. bagus. Ya. Nah, itu sudah Jadi direset sama IT-nya, coba masuk lagi. Itu keterangannya yang tryout gelombang 1, itu kerjakan sekarang atau lihat pembahasan. Tapi IT-nya sih tadi udah nyampein, katanya sudah direset semua. dengan Jadi, token yang sama Mas. dengan token yang sama. Jadi Bapak bisa Oke. mengerjakan dengan ulang ya, Pak. Oke, siap Mas, siap. Tapi pastikan Pak mengerjakannya sinyal stabil ya Pak. Kalau misalnya loading Pak gitu, di-refresh Pak. Karena beberapa teman-teman yang lain juga mengalami hal tersebut, setelah di-refresh normal lagi. Oke, siap Mas, siap. Ya, jika ada kendala nanti saya kasih solusinya menghubungi IT, karena memang teman-teman yang kemarin kendala itu saya kasih nomor IT karena itu permintaan IT-nya, katanya langsung hubungi mereka aja supaya nggak ke saya dulu baru ke IT-nya gitu. Jadi langsung ke IT-nya gitu. Iya Mas, siap Mas. Terima Oke, Pak. kasih. Siap, terima kasih kembali. Mas Adi tanya Kak. Ya, Kak Erne. Ya, terus untuk kami yang baru, tryout-nya mulai kapan ya? Kami tryout-nya tanggal 24 sama 25 dan 26 Mei ini kami udah ada tryout. Sabar dulu. Ya kan soalnya kita tanggal 25 sama tanggal 26 kami ada tryout. Mungkin tryout dari kampusnya atau ya, dari kampus? Dari kampus, iya. Dari kampus. Ya mungkin kan dari Kak Edi kan bisa memberikan jadi kita bisa belajar gitu kan. Oh iya Mas, kasih aja Mas. Iya, kasih aja Mas. Oke, sebentar. Lihat tanggalnya. Tanggal berapa Kak Erni tadi? Tanggal 25-26 Kak. 25-26. Iya. Nah, kalau untuk tryout Voko nanti itu diberikan biasanya kalau peserta lama Pak Gunawan diberikan berapa minggu setelah belajar Pak? Kalau pengalaman kemarin itu 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan Mas. 3 kali pertemuan udah tryout ya? Iya. Udah Mas kasih. 3 kali pertemuan langsung tryout. Nah, gini, untuk yang peserta baru kemungkinannya di minggu kedua, berarti minggu depan. Ya, 2 kali pertemuan lagi Mas. Selesai dulu. Peserta lama selesai tryout, baru peserta yang baru gitu. Ya. Ya, semoga sebelum kami tryout bisa belajar tryout dulu ya Kak ya. Nah, tryoutnya katanya CBT atau apa Kak Erni di kampus? CBT kayaknya ya. CBT, nah berarti pas. Jadi buat latihan tryoutnya di Voko aja, latihan mencet-mencetnya, latihan mentalnya, kalau loading, kalau misalnya jaringan. Nah itu mentalnya kalau misalnya nggak terlatih, pasti aduh ini kenapa nih gitu. Soalnya banyak peserta yang kemarin karena servernya kendala, akhirnya Mas saya stres Mas, jadi saya nggak mau ngerjain lagi gitu. Nah, makanya bisa ya kayak ditunggu ya, kita kasih kesempatan sebelum tanggal 5 sama tanggal 26. Siap, pokoknya peserta yang baru nanti tryoutnya nunggu peserta yang lama selesai dulu ya. Oke Kak.
Makasih. Mas Oke, Adi, punten untuk tryout itu 1 kali ikut apa ada lagi, Mas? Untuk fasilitasnya kan kemarin Voko 3 itu gratis 1 kali tryout. Nah, Iya. tapi di paket akun CBT-nya itu ada tryout 180-nya itu ada 2, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, Voko Iya. 3 itu dapatnya yang gelombang 1. Tapi kalau misalnya mau, Mas, saya penasaran mau TO lagi dengan soal yang baru, berarti bisa ikut gelombang yang kedua. Nah, tentu berbayar lagi. Seperti Berbayarnya yang, berapa ya, Mas, kalau boleh tahu? kenapa? Berbayarnya berapa kalau boleh tahu? Untuk tryout CBT-nya itu mengikuti harga umum tryout. Tryout itu kalau nggak salah kalau dari asosiasi 375. Kalau di Voko juga sama 375, tapi bedanya kalau di asosiasi atau tryout di kampus manapun lah, itu hasilnya itu nggak bisa langsung keluar, tapi lihat hasil kompetennya aja. Tapi kalau di Voko hasil kompetennya ada, terus evaluasinya ada, lemahnya di materi apa, terus bisa dipelajarin ulang. Gitu kalau di Voko, karena tujuannya kan buat dipakai belajar. Nah, harga Iya, betul. normalnya 375, tapi untuk teman-teman yang udah pernah ikut kelas, udah pernah ikut tryout, bayarnya cuma 100.000. Kita tunggu, Kak. Makasih, Mas. Siap. Pokoknya kalau misalnya udah pernah ikut tryout sekali, atau pernah ikut kelas bimbel, itu dapat tryoutnya harganya kalau mau ikut yang tryout berikutnya gitu, yang gelombang 2, itu cuma bayar 100.000. Ya, baik. Terima kasih, Mas Adi. Siap. Terima kasih kembali Kak Ero. Atau mau Izin belajar ya, pakai, Mas. kalau mau belajar pakai buku Voko juga ada, ini bukunya juga ada kalau Voko Indonesia. Ada di Shopee, udah saya sering share di grup juga kok. Nih, Alhamdulillah sudah ada, Mas, bukunya. sudah ada ya? Oke, Iya. kalau sudah ada. Nah, di buku udah ada soal dipakai sambil jaga, sambil di mana kalau misalnya lagi ada waktu kosong. Nah, kalau untuk tryout itu benar-benar dilatih, ya kita seakan-akan lagi ngerjain hukum begitu. Itu berapa kesempatan, Kak, untuk tryout-nya? Untuk tryoutnya 1 kali. 1 kali. 1 kali. 100 itu 1 kali gitu ya? Iya, 180 soal itu 1 kali pengerjaan. Oh, Tapi paket yang bisa dikerjakan itu ada 2 paket kalau misalnya mau. itu maksudnya Nah, paketnya. nanti kalau misalnya kan tryout CBT-nya tuh 360 soal totalnya. Nah, ada juga CBT, tapi CBT-nya tuh nggak semirip hukum yang ditampilkan. Kalau CBT yang sekarang teman-teman yang lama kerjakan tuh hampir mirip. Nah, tapi Voko itu punya versi yang apa dibilangnya ya? CBT juga, cuman nggak terlalu mirip gitu. Jadi kita tuh Voko ada 2. Nah, yang CBT yang sekarang jumlah paketnya ada 2, yang mirip sama CBT Hukum. Nah, yang nggak mirip sama CBT Hukum itu ada 3 paket jumlahnya, 180 soal kali 3. Nah, Yang tapi mirip itu berapa, Kak? 180 itu yang gelombang 1, gelombang 2, ada 2 paket. Ada 2 paket. Iya, tapi kalau buat latihan soal sih ya bisa aja pakai yang yang versi nggak CBT, yang nggak mirip CBT tadi. Karena yang penting pemahaman soal dulu, terus pemahaman tentang CBT-nya, tampilannya seperti ini, tombolnya ini aja. Besok info-info di grup ya, Kak ya. Kalau kita besok info-info di grup kalau kita sudah bisa. Ya, pasti diinfoin di grup. Peserta yang lama juga diinfoinnya di grup kok. Oke, siap. Makasih, Kak. Siap. Cukup ya?